bisa pertemuan yang akan datang. Ya, nanti akhir-akhir mau Iya. Bisa dibagikan. Nah, oke. Tema kita kali ini adalah nasionalisme. Nasionalisme ini paham akan kebangsaan yang mana di Indonesia dipuja-puja. Bukan hanya di Indonesia, di negara-negara lain juga nasionalisme itu dipuja-puja. Simbol-simbolnya bendera merah putih, lagu-lagunya membuat kita dada kita berdebar, membuat darah kita seperti bergejolak, menginginkan untuk membela tanah air ini. Apakah semua itu begitu adanya atau bagaimana sejarahnya? Disitulah kita membahas nasionalisme ini. Bahwa yang disebut dengan nasionalisme itu baru ada sekitar 200 tahun yang lalu. Sekitar 200 tahun yang lalu. Sebelumnya belum ada. Ya, betul sekali. Katanya masih ada Turki Ottoman, Turki Utsmani dan sebagainya. Nasionalisme di sini disebutkan salah satu definisinya. Tapi bukan nasionalismenya, tapi nasion. Nasion itu bangsa. Nasionalismenya bangsa. Isma itu paham tentang bangsa. Adalah komunitas politis dan dibayangkan sebagai sesuatu yang bersifat terbatas secara inheren dan berkedaulatan. Komunitas politis, jadi bangsa itu ada orang-orang, komunitas, kumpulan orang-orang yang bersifat politis. Jadi dia menginginkan atau berkehendak untuk berkuasa atau memiliki kekuasaan atau kedaulatan, berkuasa dan kedaulatan. Dan dibayangkan sebagai sesuatu yang terbatas. Jadi bangsa, saya kasih contoh, Indonesia dijajah oleh Belanda 350 tahun yang lalu. Itu bohong. Kenapa? Karena Indonesia baru ada sejak kapan? Kan sejak tahun. Kalau penduduk yang ada di wilayah yang sekarang menjadi Indonesia itu sebagian besar dijajah oleh Belanda, benar. Ini nggak semuanya dijajah. Timor Leste itu tidak ada urusan sama Indonesia, tapi sama Indonesia jadi paksa untuk masuk dengan menggerakkan kekuatan militer yang melawan, ya nanti pada akhirnya pecah setelah beberapa tahun. Yang melawan ya bikin lagi. Makanya sekarang masih ada beberapa jenderal yang ingin dijegal oleh pihak internasional untuk berpergian karena dia punya kejahatan perang di masa lalu. Seperti Pak Prabowo, tapi dia sudah dicabut sekarang. Tapi dia punya kegiatan perang di masa lalu. Salah satunya di Aceh, di Timor Leste. Tapi Timur masih ada tetap di NKRI. Masih ada, NKRI masih tapi ada. sudah bukan NKRI, dia sudah pisah. Dan kita marah dulu, kenapa kok bisa seolah-olah? Nah ini nasionalisme yang berbahaya. Penyakit nasionalisme ada kepentingan. Dia merasa dirinya adalah Benar, paling benar. Timur Leste itu milik kita. Sejak kapan Timur Leste milik kita? Saya kan kalau lihat pada waktu pertemuan dengan pemerintah tidak kalah suara, dia akan menyampaikan Timor Leste bukan bagian dari Indonesia. Jangan diakui itu. Tapi dia kalah suara dianggap juga Indonesia. Padahal mereka memutuskan ini yang tidak tidak biasa saja. Karena maunya diambil semua Indonesia. Itu namanya fasisme. Fasisme itu mengedepankan urusan negara. Orang yang kepentingan itu negara lain. Kalau dia mau bisa seperti di Surabaya ada ini damai mendukung Papua bisa di Indonesia. Ini damai dipukul polisi, dia aja dibiarin sama polisi. Itu ada berita. Dipukul sama ormas-ormas itu. Kenapa ini mau bisa di Indonesia? Dia kan udah damai. Dia kan mau bisa, terus kenapa kalau mau bisa? Kan nggak langsung bisa. Kok dia itu hak dia. Diteguhkan undang-undang dasar kita menyampaikan kemerdekaan, hak bagi setiap bangsa. Terus Papua gak punya hak kemerdekaan. Terus nanti Indonesia nggak ada dong. Nah terus, saya kan bukan orang Papua sama orang Jawa. Jadi sebenarnya itu adalah apa? Bangsa ini kesepakatan dari orang-orang untuk bikin Negara. perkumpulan. Yuk kita bikin bangsa ini, padahal bangsanya beda. Agamanya bisa macam-macam, ada istiadat yang berbeda-beda. Jadi makanya disebut dengan komunitas yang dibayangkan nasionalis. Cuma bayangan, sebenarnya nggak ada. Kita kan nggak kenal sama orang Aceh,
Tapi sih yuk kita bikin satu bangsa yuk. Oh. Gitu. Lalu gimana supaya orang itu merasa memiliki? Wah, diproduksi lah film ini membela Indonesia, membunuh orang itu bagus. Kenapa? Karena demi Indonesia. Sejak kapan kita mukulin orang, membunuh orang itu bagus demi negara? Lalu mengabaikan identitas lain, yaitu sebagai sesama manusia. Jadi kita jangan sampai kita, katanya Bung Karno, nasionalisme kita adalah bukan nasionalisme yang chauvinis atau yang merasa paling bagus Indonesia. Enggak. Saya kasih contoh gini. Ini betapa penyakit nasionalisme ini membahayakan. Bukan berarti kita nggak boleh nasionalis, bukan. Saya kasih contoh, 2 contoh. Dulu Cinta Laura, tahu namanya Cinta Laura kan? Dia bilang gini, saya lebih bangga sebagai orang Jerman gitu, daripada sebagai orang Indonesia. Wih, saya tersinggung, marah saya. Sialan ini orang. Tapi tempatnya di Indonesia. Di Indonesia, saya marah, benci sama dia. Siapa yang mengajarkan saya benci sama dia ya? Kan itu hak dia juga keturunan orang Jerman. Paham? Ya, satu. Yang kedua lagi, saya punya teman perempuan, dia pindah warga negara menjadi Belanda karena sulit mengurusi surat-surat suaminya orang Belanda. Wah, ini juga nasionalis ini. Tapi saya pikir loh, dia kan punya hak untuk memilih bangsanya sendiri. Jadi setiap orang itu mempunyai hak sendiri. Sebenarnya orang punya hak untuk menentukan bangsanya, dan kita tidak perlu menilai bahwa orang ini punya sifat yang rendah, tidak punya kesetiaan. Dia setia pada negara, dan kesetiaan itu sebenarnya dibuat-buat. Wah, Indonesia dulu nggak ada, kita bikin Indonesia. Sebenarnya dulu nggak ada pahlawan-pahlawan. Saya kasih contoh satu. Pangeran Diponegoro ini di sejarah ada di situ. Entah di sini ditulis apa enggak. Diponegoro itu kita anggap sebagai pahlawan. Kenapa? Melawan Belanda atau kenapa? Karena memperjuangkan Indonesia tahun berapa itu Indonesia belum ada. Pangeran Diponegoro tak membayangkan akan membuat Indonesia enggak. Oh, berarti enggak. Pangeran Diponegoro ingin menaklukkan Jawa. Jawa itu mau ditaklukkan, pengen di bawah kekuasaan kerajaannya dia. Berarti bukan atas nama bangsa Indonesia. Yang punya cita-cita bangsa Indonesia itu pada tahun sekitar 1922. Yuk kita bikin negara Indonesia. Berarti dulu itu belum ada namanya kebangsaan Indonesia, belum ada. Belum ada. Berarti kayak masih pangeran dibayangkan. Masih kayak Kapten Patimura itu merekrut Sumatera. Mereka berjuang di daerahnya masing-masing. Namanya perjuangan kedaerahan. Makanya disebut pangeran Indonesia pahlawan-pahlawan Indonesia. Kayak misalnya Patimura, Cut Nyak Dien, itu semuanya dibuat pada tahun 1920. Bukan, mereka punya tahunnya sendiri-sendiri. Mereka melawan penjajah iya, tapi mereka bukan berarti saya ingin membentuk Indonesia, enggak semua pahlawan ada tahun tertentu di mana orang itu sadar. Makanya disebut terciptanya bangsa itu karena ada kesadaran. Saya pengen bikin perkumpulan ya, namanya Indonesia. Nah, itu tahun sekitar Budi Utomo, lahirnya Budi Utomo. 1920-an orang pengen bikin Indonesia. Sebelumnya apa nggak ada pahlawan? Ada pahlawan ini, pahlawan itu yang dia siapa lagi, Toko Umar dan lain sebagainya, Patimura. Melawan demi tanahnya sendiri, bukan karena Indonesia ini belum ada kok. Makanya kerajaannya masing-masing sendiri-sendiri gitu loh. Makanya disebut pahlawan nasional gitu. Kategori pahlawannya saya lupa, tapi mereka pahlawan. Ada yang pahlawan revolusi, pahlawan nasional. Bupati di waktu zamannya Bupati yang kan Sunan Kalijogo itu kan apalagi zaman Sunan Kalijogo iya, jauh, anaknya masih bupati. jauh.